Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dengan hari ini saya bisa memulai untuk mempresentasikan dari hasil tugas yang telah saya kerjakan. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk mengucapkan rasa syukur saya terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya, saya bisa menyelesaikan tugas dari ujian akhir semester asesmen psikologi teknik tes pada tahun 2021-2022. Sebelumnya, izinkan saya untuk mengucapkan hormat kepada dosen pengempu pada mata kuliah ini, yaitu Profesor Dr. Ketut Darsana MPD Cons dan Wayan Eka Paramarta SPD MPD. Kemudian ada teman-teman saya yang saya hormati pula. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Luh Wahyuningsih. Saya adalah mahasiswa dari jurusan Bimbingan dan Konseling kelas B dengan NIM 20110111027 dengan nomor absen 5. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan lebih mengutamakan untuk menjelaskan materi yaitu belajar tes minat. Nah, tapi tidak hanya belajar tes minat, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai seperti apa itu tes psikologi. Nah, dalam pertemuan ini saya akan menjelaskan mengenai 4 subtema, yaitu yang pertama itu ada pengertian tes minat, kemudian ada aspek-aspek yang terkandung dalam minat, kemudian yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi minat, dan yang keempat ada cara mengembangkan minat. Dalam presentasi yang saya bawakan ini, saya menggunakan 2 referensi, yaitu yang pertama itu saya menggunakan referensi dari jurnal Akademia Edu, yaitu tentang tes psikologi, tes intelijensi, dan tes bakat yang ditulis oleh Nur Aini SPSI MSI. Kemudian saya juga menggunakan referensi dari buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Ketut Darsana MPD Cons. Baik, langsung saja. Pertama saya akan menjelaskan yang pertama itu adalah apa itu tes psikologi. Nah, apakah itu tes psikologi? Jadi, tes psikologi menurut Anastasi disebut dengan juga metode psikodiagnostik, yaitu di mana psikodiagnostik ini adalah teknik yang digunakan untuk memeriksa psikologi guna menemukan sifat-sifat yang mendasari kepribadian tertentu. Lalu, apa tujuan dan kegunaan dari adanya tes ini? Yaitu di mana tes psikologi ini memiliki tujuan yaitu sebagai mengklarifikasi. Nah, apa sih fungsinya untuk mengklasifikasi ini? Nah, klasifikasi ini memiliki tujuan adalah untuk membantu problem-problem yang biasanya terjadi pada diri seseorang. Biasanya hal itu berhubungan dengan pendidikan yang mencakup pada minat, bakat, atau kesukaran belajar. Kemudian ada mencangkup tentang perkembangan anak yang menyangkut biasanya terhadap hambatan-hambatan yang mempengaruhi psikis dan sosial. Kemudian ada juga berhubungan dengan klinis yang biasanya itu terjadi karena adanya gangguan yang disebabkan oleh psikis, baik itu ringan maupun berat, dan yang terakhir itu adanya berhubungan dengan industri, yang biasanya itu kita lihat tes-tes itu digunakan untuk pemilihan karyawan ataupun seleksi karyawan, seperti itu. Nah, dalam tes psikologi ini ada yang namanya tes minat. Nah, lalu apakah tes minat itu? Jadi di sini saya menggunakan salah satu pendapat dari para ahli yang itu menurut Wilford pada tahun 1956. Bahwa menurut beliau itu, minat adalah kecenderungan untuk memperhatikan dan mencari objek-objek tertentu, dan perhatian terhadap objek tersebut cenderung mempengaruhi perilaku individu dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Nah,
Jadi, dari berbagai pendapat para ahli, selain yang saya sebutkan tadi juga, maka dapat disimpulkan dari rangkuman para ahli itu bahwa tes minat itu berasal dari minat, yaitu adalah keinginan untuk mempelajari suatu bidang dengan kata lain ketertarikan terhadap suatu bidang. Nah, dalam tes minat ini, minat juga berhubungan dengan bakat. Akan tetapi, kedua hal ini sangat sulit dipisahkan karena mereka saling terhubung. Kenapa? Karena orang yang berbakat biasanya punya minat di bidang tersebut dan orang yang punya minat terhadap sesuatu biasanya selalu mencari cara untuk bisa di bidang tersebut. Nah, dalam tes minat itu terdapat juga aspek-aspek yang terkandung. Nah, yang pertama itu ada penerimaan atau reserving, reserve, reserve, receiving, yaitu yang terdiri dari suatu subkesadaran kemauan untuk menerima perhatian yang terpilih. Kemudian ada menanggapi atau responding, yaitu yang terdiri dari subkategori persetujuan untuk menanggapi kemauan dan kepuasan. Lalu yang ketiga ada penilaian atau valuing, yang terdiri dari subkategori penerimaan, pemilihan, dan komitmen terhadap nilai-nilai tertentu. Lalu yang keempat itu ada organisasi atau organization, yang terdiri dari subkategori penggambaran dan perorganisasian terhadap nilai. Dan yang kelima, atau yang terakhir yaitu pencirian atau characterization, yang terdiri dari subkategori pencirian dan permasyarakatan nilai. Nah, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi minat. Itu ada 4. Yang pertama itu ada dirancang oleh badan atau orang yang kompeten sehingga memenuhi syarat reliabilitas dan validitas tes. Kemudian yang kedua ada menyediakan umpan balik atas kesesuaian atau kemampuan individu dalam arti bawah skor. Kemudian yang ketiga itu ada tes dapat diinterpretasikan dalam aspek yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Dan yang keempat ada tes yang dipergunakan telah diuji dan memiliki reputasi atau track record, karena tes yang baik umumnya butuh waktu yang dalam pengembangannya itu selama bertahun-tahun. Jadi membutuhkan waktu yang sangat panjang. Nah, kemudian cara mengembangkan minat anak. Nah, sebenarnya dalam mengembangkan minat anak ini tentu sangatlah penting ya. Terutama juga karena dengan mengembangkan minat anak ini, anak kemudian bisa akhirnya berkembang dengan baik sehingga dia bisa melaksanakan aktivitasnya sebagaimana dan selayaknya manusia seutuhnya. Nah, untuk mengembangkan minat anak ini tentunya dibutuhkan dukungan dari orang-orang sekitar seperti keluarga, kemudian misalkan di sekolah itu seperti guru, dan juga lingkungan-lingkungan sekitar yang juga mendukung dari perkembangan minat anak ini. Karena seperti kita tahu bahwa pada masa anak yang menuju remaja hingga dewasa itu, mereka masih pada masa pencarian seperti apa jati diri mereka, seperti apa minat sesungguhnya yang mereka sukai. Sehingga maka dengan itu, dengan kita mendukung, dengan kita membimbing anak itu sesuai dengan minatnya, maka tentu dia akan sudah mengetahui dan bisa menjalankan minat itu, sehingga itu tentu sangat membantu juga bagi anak dalam menjalani aktivitasnya. Seperti itu. Maka yang sangat dipentingkan di sini adalah bagaimana peran orang tua dalam membimbing anak, kemudian juga lingkungan-lingkungan yang tentu mendukung, dan juga salah satunya juga guru bagaimana cara membimbing anak sehingga dia bisa lebih mengetahui dan bisa lebih mengembangkan potensi yang ada dalam diri anak tersebut. Seperti itu. Maka caranya itu seperti yang saya sudah katakan, untuk orang tua kita harus tahu seperti apa anak yang kita lihat ini gitu. Jadi kita harus lebih mengenal seperti apa kepribadian anak ini. Jadi ketika kita sudah tahu kepribadian anak ini, maka kita akan tahu bagaimana cara kita untuk membinanya agar dia bisa mengembangkan minat yang dimilikinya. Kemudian ajarlah dia untuk bisa bersosialisasi terhadap yang lain, karena dengan cara dia bersosialisasi seperti itu, maka anak akan lebih mudah untuk menemukan cara untuk bisa menemukan minatnya itu, karena dengan bersosialisasi dia akan menggali beberapa hal yang mungkin sebelumnya ia tidak ketahui, jadi ia tahu karena ada berbagai sudut pandang yang
ya bisa temukan dari orang-orang yang ya ajak interaksi seperti itu. Dan hal ini juga sama seperti guru yang kembali lagi harus lebih memperhatikan seperti apa diri seorang siswa atau anak ini. Baik, di sini saya akan menunjukkan contoh dari tes minat. Nah, tes minat ini disadu dari sebuah karya Gordon Lawrence, People Types Tiger Stripes 1987 dan David Kiersey yaitu Please Understand Me pada tahun 1996. Tandai lingkaran yang paling menggambarkan diri Anda. Baik, di sini saya sudah memberikan satu contoh, yaitu yang pertama. Ada akan menggambarkan diri Anda sebagai A. Orang yang menyukai sesuatu yang selalu baru, kejutan adalah hal yang menyenangkan. Atau B. Baru orang yang ingin mengetahui apa yang sedang terjadi, kejutan adalah sesuatu yang kurang menyenangkan. Di sini, dari dua pilihan ini, kita bisa menandai lingkaran apakah kita adalah tipikal orang yang A, pilihan A, atau kita adalah tipikal orang yang pilihan B. Seperti itu. Kemudian ada tes minat dan bakat bagian 2. Di sini adalah tes ini untuk mengetahui kecerdasan majemuk multiple intelligence yang dimiliki. Tandai lingkaran atau bisa lebih dari satu yang menggambarkan diri Anda. Angka 0 sampai 100 menggambarkan skala dari setiap kecerdasan yang dimiliki. Terendah skala 0 dan tertinggi skala 100. Untuk diingat, di sini ada yang perlu diingat untuk mengerjakan suatu tes minat. Yang pertama ada setiap orang memiliki kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Yang kedua ada Anda dapat memperkuat suatu intelijensi. Kemudian yang ketiga ada tes ini dapat berarti sebagai suatu gambaran dalam satu waktu ini dapat berubah. Dan yang keempat adalah multiple intelligence dapat berarti memperkuat tidak untuk memberikan label pada seseorang. Baik, sekian dari penjelasan yang saya sampaikan dari presentasi ini. Saya mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dari pengucapan maupun dari presentasi yang mungkin kurang. Terima kasih atas perhatiannya. Maka dengan ini saya tutup presentasi ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua.